Bab 1286 Sistem Perencana Utama. Untuk waktu yang lama, Suke telah mencoba memperbaiki tombak yang rusak ini dan mengubahnya menjadi senjata yang bagus. Sayangnya, levelnya tidak cukup tinggi, dan api mistik tidak dapat menyempurnakan logam zaman langit ungu. Mendengar bahwa Mo Junchen dapat menyempurnakan senjata dengan api ilahi, Suke langsung memikirkan tombak yang rusak ini. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa menyempurnakan tombak ini dan menyimpan ki spiritual yang mengerikan di dalamnya, kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah logam zaman langit ungu. Ini adalah logam zaman langit ungu kelas atas. Ketika Mo Junchen melihat tombak yang patah di tangan Suke, matanya membelalak dan dia berseru tak percaya. Ada pepatah dari zaman kuno bahwa ada Tai Bai di langit dan zaman logam di tanah. Edge Metal lahir dari Purple Void dan berubah menjadi Purple Sky Edge Metal. The Edge Metal mengandung ki spiritual yang mengerikan dan merupakan bahan terberat di dunia. Bahkan para dewa sangat menyukainya. Siapapun akan senang mendapatkan sepotong seukuran ibu jari. Sekarang, tombak yang rusak di tangan Suke terbuat dari logam zaman langit ungu, yang hampir hitam. Rupanya, itu adalah Purple Sky Edge Metal kelas atas. Ini menyebabkan Mo Junchen tidak bisa tetap tenang. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir menangis. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Faksi. Pemimpin fraksi, bagaimana kamu mendapatkan benda ajaib seperti itu?" "Omong kosong. Saya mendapatkannya sebagai hadiah dari orang-orang ketika saya membantu yang lemah." "Jangan bicara omong kosong. Katakan saja jika Anda bisa memperbaikinya dan menyimpan ki spiritual yang mengerikan di dalamnya. Kemudian, Anda bisa mengubahnya menjadi yang baru. Artefak surgawi," kata Suke. Sebelum tombak itu rusak, itu adalah artefak surgawi tingkat menengah, atau bahkan artefak surgawi tingkat tinggi. Setelah ujungnya patah, hanya tubuh tombak yang masih merupakan artefak langit rendah. Suke sangat menghargainya karena dia khawatir Mo Junchen tidak bisa mengendalikannya. "Pemimpin fraksi, saya tidak dapat menjamin hal-hal lain, tetapi logam zaman langit ungu adalah harta yang berharga. Bahkan jika saya tidak menyempurnakannya, itu dapat dibandingkan dengan artefak surgawi. Sekarang, dengan bantuan api ilahi, saya tidak bisa disebut sebagai Raja Refiner jika saya tidak bisa memperbaikinya," kata Mo Junchen dengan senyum masam. "Oh, sejauh mana kamu bisa menyempurnakannya?" tanya Suke. "Ini adalah artefak surgawi tingkat menengah, dan itu yang terbaik di antara artefak surgawi tingkat menengah. Ini hampir sama baiknya dengan artefak surgawi tingkat tinggi. Selain itu, jika saya membuat beberapa kemajuan di masa depan, saya dapat terus memperbaiki ini artefak. Logam zaman langit ungu tidak memiliki batas atas. Tidak mengherankan jika itu bisa menjadi artefak ilahi di masa depan." Mo Junchen berkata dengan percaya diri. Sebagai Raja Refiner dari artefak rendah, dia juga memiliki pengejarannya sendiri. Untuk dapat secara pribadi memurnikan materi tingkat tinggi seperti itu di masa hidupnya hanyalah semacam kemuliaan. "Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu." Suke mengangguk puas dan menyerahkan tombak yang rusak itu kepada Mo Junchen. Mo Junchen dengan hati-hati memegang tombak yang patah di tangannya dan dengan lembut mengelusnya. Dia tampak seperti sedang membelai harta kecilnya sendiri. Dia takut dia akan mematahkan atau mengupasnya jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu tidak baik untuk beberapa hal kecil memiliki kulit yang panjang. Namun, ini adalah logam zaman langit ungu, yang merupakan harta karun. Bahkan sepotong kecil kulitnya sangat berharga. "Sial, Wali Mo, berhentilah menyentuhnya. Api ilahi akan padam paling lama dalam 2 jam. Jika kamu tidak cepat, kamu tidak akan punya cukup waktu." Buttface mendesak Mo Junchen saat ini. Mo Junchen tersadar dan berkata sambil tersenyum, "Beri aku waktu 2 jam. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyingkirkan tombak yang rusak itu. Kemudian, dia berjalan menuju api di belakangnya. Suke melihatnya pergi. Kemudian, dia merasakan darahnya membeku saat dia melihat api suci di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan melepaskan gagasan untuk menghilangkan api ilahi. Meskipun beberapa hal berharga dan langka, dia harus cukup kuat untuk mengambilnya. Kalau tidak, dia mungkin akan terbakar dengan bermain api.
Bocah kecil, mengapa kamu mengganti pakaianmu? Sial, kamu terlihat lebih tua dari Duan Jiude. Buttface mendekati Suke dan bertanya saat ini. Beraninya kamu menanyakan itu padaku? Itu karena apa yang kamu lakukan di Danau Giok. Pada akhirnya, aku harus menyelesaikan masalah untukmu. Ingat, aku ayah Suke sekarang. Jangan ungkapkan identitasku di depan mereka, kata Suke, menatapnya. Jika dia tidak menemukan jejak kaki Buttface di Taman Persik di Danau Giok dan mendapatkan Persik 9 reinkarnasi, dia akan memberi pelajaran pada Buttface dan Duan Jiude. Ayah Suke, sial, bocah kecil, mengapa kamu begitu genit sekarang? Tidak heran aku melihat mereka menatapmu dengan kagum di mata mereka. Buttface mulai menyanjung Mo Junchen dengan segera. Suke menekan kepala Buttface ke bawah dan berkata, menggelengkan kepalanya, berhenti menyanjungku. Aku akan mengirim mereka pergi. Kamu menemukan kesempatan untuk mengunjungi Ryu Jingning dan memberitahunya aku kembali. Jangan. Wanita iblis itu dalam kultivasi terpencil untuk pulih dari luka-lukanya. Dia tidak akan keluar dari kultivasi terpencil setidaknya selama 10 atau 20 hari. Ngomong-ngomong, di mana orang-orang dari klan petani ilahi? Saat Buttface berbicara, dia mulai menilai sekelompok orang di belakangnya. Kamu tidak perlu melihat mereka. Aku membunuh Yi Zong. Penjaga lainnya juga merasa malu atas inferioritas mereka di depan wajahku yang tampan. Mereka terlalu malu untuk menghadapi siapapun dan pergi dengan sedih, kata Suke, melambaikan tangannya. Buttface terkejut dengan ini. Kakak Achilles, kamu luar biasa. Sial, Buttface, apakah kamu tidak malu? Kamu akan disambar petir jika kamu menyanjungnya seperti ini. Bocah cilik, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku selalu menyetujui ketampananmu. Tapi kamu tidak jangan bunuh wali itu dengan ketampananmu, yang berarti ketampananmu masih memiliki ruang untuk perbaikan. Duan Jiude berbicara dengan benar. Jelas bahwa kedua orang ini takut Suke akan menyelesaikan akun dengan mereka. Salah satunya lebih tak tahu malu dari yang lain. Suke mengabaikan mereka. Dia berbalik dan berjalan keluar dari tempat suci Tao secara langsung. Melihat dia kembali, Bai Keiling dan orang-orang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa, Tetua Su, api di depan kita. Jangan sebut-sebut, mereka memanggang di sana dan menyebabkan kebakaran hutan. Kami telah memberitahu tim pemadam kebakaran dari fraksi surga yang meledak untuk datang ke sini. Kamu harus menjauhinya, kata Suke, melambaikan tangannya. Orang-orang lainnya merasa malu. Memanggang menyebabkan kebakaran hutan? Siapa yang kau bercanda? Bagaimana mungkin ada gunung di tempat ini? Oke. Namun, Bai Keiling tidak bertanya lagi. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Dia tahu api di reruntuhan sangat luar biasa, yang membuat jantungnya berdebar. Bahkan Buttface dan Duan Jiude telah lolos dengan menyedihkan. Bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lebih baik membantu Penatua Su dengan mengabaikan nyala api. Ji Wuyun dan penguasa dari dua sekte besar lainnya berpikir sejenak dan sedikit menganggukkan kepala. Pada saat ini, Suke juga berdiri di tempat dan memanggil antarmuka sistem. Api ilahi terlalu luar biasa. Meskipun dia telah melepaskan gagasan untuk mengambilnya, dia masih merasa kasihan. Dengan semangat tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia bertanya kepada sistem apakah dia dapat menghilangkan api ilahi. Jawaban sistem mirip dengan jawaban Mo Junchen. Keduanya menyebutkan bahwa mereka hanya bisa mengambilnya dengan artefak dewa, yang membuat Suke merasa sedikit menyesal. Api ilahi, itu api ilahi. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di benua surga. Bahkan Celestial emas dari surga yang merangkul segalanya harus menghindarinya. Apakah dia benar-benar akan melewatkan senjata pembunuh yang begitu kuat? Ini tidak sejalan dengan semangat fraksi surga yang meledak, yang memalukan. Suke menghela nafas dan bertanya pada sistem, bisakah saya mendapatkan artefak ilahi dari Lucky Draw Well Anda? Ding, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan Divine Artifact dari Lottery Well. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Host disarankan untuk tidak mencobanya. Balasan sistem bergema di benak Suke. Mendengar ini, Suke tidak kecewa. Sebaliknya, dia sedikit terkejut. Lagi pula, dia tidak berharap mendapatkan artefak ilahi dari roda lotre.
Tetapi sistem memberitahunya bahwa ada kemungkinan seperti itu. Meski kemungkinannya sangat rendah, masih ada secercah harapan, yang pasti bagus. Namun, karena sistem tidak merekomendasikannya untuk mencoba roda lotre, Suke tidak ingin menyia-nyiakan acting top points-nya. Meskipun dia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta acting top points selama periode ini, dia belum menggunakannya. Di satu sisi, dia sangat kuat sekarang. Sebagian besar item di sistem store tidak dapat membantunya. Di sisi lain, dia akan menyimpan acting top points untuk meningkatkan versi sistem. Alasan mengapa item di sistem store tidak dapat digunakan adalah karena versi sistem tidak dapat mengikuti tahap kultivasi Suke saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tahap kultivasi miliknya telah meningkat pesat. Namun, sistem macet di versi 10.0 yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sampai batas tertentu, ini juga karena Suke menjadi lebih santai. Dia tidak sombong seperti sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, dia tidak ingin bergantung pada sistem untuk semuanya. Sebaliknya, dia ingin menemukan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Itulah mengapa dia mendapatkan Holy Physique, yang merupakan hasil panen yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan Holy Physique membutuhkan waktu untuk berkembang. Sebagai orang yang tidak sabar seperti Suke, bagaimana mungkin dia mau bersembunyi dalam meditasi terpencil? Oleh karena itu, Suke memusatkan perhatian pada sistem lagi. Baginya, sistem adalah jalan pintas dan juga kartu truf terbesarnya. Karena dia tidak ingin bersembunyi dan dia tidak bisa kehilangan nyawanya sebelum Holy Physique-nya mencapai tahap pertama, dia harus bergantung pada sistem store untuk mendapatkan lebih banyak item penyelamat nyawa. Misalnya, lambang pelarian ilahi yang dia gunakan di masa lalu telah lama digantikan oleh lambang pelarian ilahi tingkat surgawi. Namun, di hadapan es dari benua surga, bahkan seorang kultivator di tahap surgawi emas akan mampu memecahkan lambang pelarian ilahi tingkat surgawi. Oleh karena itu, dia harus membuat sesuatu yang baru, yaitu untuk memutakhirkan sistem. Dia telah menghabiskan 1,28 juta acting top points untuk meningkatkan dari versi 9.0 ke versi 10.0. Jika dia ingin meningkatkan ke versi 11.0 sekarang, dia harus menghabiskan 2,56 juta acting top points. Bagi Suke, itu bukanlah sosok astronomi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan dengan mudah. Oleh karena itu, Suke tidak akan menyia-nyiakan lebih dari 1 juta acting top points pada undian berhadiah. Apalagi apakah dia bisa mendapatkan artefak ilahi atau tidak. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan artefak ilahi, dia tidak bisa mengaktifkannya dengan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, itu digunakan oleh para dewa. Sebagai seorang kultivator di puncak tahap surgawi manusia, bagaimana dia bisa mengendalikannya? Ini adalah situasi yang sangat kontradiktif dan canggung. Jika dia memiliki artefak ilahi, dia bisa mengumpulkan api ilahi itu, yang cukup untuk membakar dewa emas surga Zenith menjadi abu. Namun, jika seseorang memiliki kekuatan untuk mengaktifkan artefak dewa, lalu apa gunanya menggunakan api dewa? Mereka bisa langsung mengontrol artefak ilahi dan menghancurkannya. Belum lagi surga emas dari surga yang merangkul segalanya, bahkan Raja Surgawi akan hancur berkeping-keping. Betapa menyedihkan. Jalan di depan panjang, dan bertindak tangguh selalu bersamaku. Jalanku masih panjang. Suke menghela nafas dan keluar dari antarmuka sistem. Ledakan. Pada saat ini, ledakan besar lainnya datang dari reruntuhan di kejauhan. Api ilahi yang mengerikan sepertinya telah dirangsang oleh sesuatu. Mereka menjadi mudah tersinggung dan luar biasa seolah-olah mereka akan melahap langit dan bumi, yang membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun Suke berdiri di pinggiran, jauh dari api dewa, dia masih merasakan jantungnya berdebar. Mungkinkah Mo Junchen gagal? Suke sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Elder Su, apakah tempat ini berbahaya? Pada saat yang sama, Bai Keiling, yang juga dikejutkan oleh api suci yang ganas, bertanya sambil menatap Suke. Orang-orang lainnya juga memandang Suke dengan gelisah. Sekuat apapun mereka juga merasakan bahaya. Kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi dan melihatnya. Suke menjawab dengan tenang. Kemudian dia berlari menuju api ilahi dengan cepat. Ji Wuyun dan orang-orang lainnya saling memandang dengan serius saat mereka melihat sosok Suke menghilang di kejauhan.
Setelah itu, orang-orang lainnya mau tidak mau mengikuti Suke. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa meskipun api ilahi yang mengerikan itu berbahaya, sangat mungkin harta karun dapat ditemukan di sana. Suke dan yang lainnya mengikuti Mo Junchen. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka tidak menghentikan Mo Junchen karena mereka tidak bisa menghentikannya. Selain itu, mereka tidak berpikir perlu menghentikannya. Segera, Suke dan yang lainnya tiba di reruntuhan tempat api dewa menyala. Mereka melihat punggung Mo Junchen. Mo Junchen melayang di udara dengan tangan terentang. Ujung jarinya bersinar cemerlang. Dia mengendalikan massa cairan logam hitam pekat yang sedang dimurnikan dalam api suci. Apakah itu logam zaman langit ungu? Seseorang berseru kaget. Bai Keiling, Ji Wuyun, dan penguasa lainnya, serta semua penjaga, mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak Purple Sky Edge Metal kelas atas di dunia ini. Ya Tuhan, apa mereka baru saja menemukan Purple Sky Edge Metal? Jika kita bisa mendapatkannya, perjalanan kita akan bermanfaat. Banyak orang menimpali, mata mereka menyala-nyala. Seorang wali dari gunung di Sou alam surgawi Tianliang memandang Suke dan berkata dengan penuh semangat, Penatua Su, gunung di Sou kami sedang memperbaiki artefak surgawi baru-baru ini. Bisakah kami mendapatkan sebagian? Mendengar itu, yang lain, termasuk Bai Keiling dan orang-orang di Danau Giok, juga memandang Suke dengan penuh semangat. Rupanya, mereka telah salah memahami Suke dan mengira logam zaman langit ungu berasal dari reruntuhan ini. Meskipun orang-orang Suke adalah yang pertama menemukannya, mereka juga harus mendapatkan sebagian kecil darinya sesuai dengan aturan bahwa setiap orang yang melihatnya memiliki bagian. Menghadapi situasi ini, Suke melirik penjaga gunung di Sou dan berkata dengan tenang, pergilah. Enyah. Kata-katanya mengejutkan para penonton. Penjaga gunung di Sou tertegun. Kemudian dia berkata dengan senyum masam, Elder Su, karena Anda tidak ingin memberi kami lebih banyak, kami tidak akan memaksa Anda. Beri kami jumlah yang sama dengan yang lain. Jika Anda tidak ingin memberi kami lebih banyak, Anda bisa mendapatkan bagian terbesar. Kalau begitu, kita berempat bisa membagi sisanya sama rata, kan? Enyah, Suke menjawab dengan kasar lagi. Dia tidak ingin memperhatikan orang-orang bodoh ini. Dia terus menatap Mo Junchen dengan serius. Dilihat dari situasi saat ini, proses pemurnian Mo Junchen tidak berjalan dengan baik. Api ilahi tidak stabil seperti yang mereka bayangkan, dan sepertinya tidak mereda seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu menjadi semakin ganas, seolah-olah akan meledak kapan saja seperti gunung berapi yang akan meletus untuk kedua kalinya dan menghancurkan semuanya di sini. Mo Junchen terus menyempurnakan Purple Sky Edge Metal di Divine Flame. Namun, dia menggertakkan giginya dan berkeringat deras. Rupanya, dia menderita rasa sakit yang luar biasa dan itu cukup berat baginya. Pada saat yang sama, orang-orang di gunung di Sou merasa sangat malu dan kesal dengan tanggapan Suke. Enyah, tersesat lagi. Apa maksudnya? Apakah lelaki tua ini ingin menyimpan semua Purple Sky Edge Metal untuk dirinya sendiri? Ini melanggar aturan. Bahkan jika Anda seorang kultivator di atas alam Raja Surgawi, Anda terlalu kasar. Anda bahkan tidak ingin memberi kami sup? Idiot. Apa yang kamu impikan? Logam zaman langit ungu dibawa ke sini oleh saudaraku Achilles. Ayah saudara Achilles. Sekarang, dia sedang menyempurnakannya. Beraninya kamu menyentuhnya? Petik 2. Budfest mencibir pada mereka dengan senyum sarkastik. Dia menantikan untuk melihat bagaimana Suke akan berurusan dengan Suke setelah orang-orang ini mendorongnya ke sudut. Namun, tidak ada yang mempercayai kata-kata Budfest sama sekali. Mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa seseorang dapat memiliki begitu banyak logam zaman langit ungu, bahkan jika dia adalah Raja Surgawi. Bagaimanapun, menurut buku-buku kuno, bahkan para dewa di era para dewa tidak dapat memperoleh logam ini. Bahkan sepotong logam zaman langit ungu seukuran ibu jari sudah cukup bagi beberapa dewa untuk memperjuangkannya. Sekarang, tumpukan besar logam zaman langit ungu ada tepat di depan mereka. Mereka tidak akan percaya bahwa Suke telah membawanya ke sini bahkan jika mereka dilemparkan ke dalam api ilahi dan dipanggang sampai mati.
Tunggu, aura Purple Sky Edge Metal benar-benar familiar. Sepertinya itu berasal dari Elder Su. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan heran sambil menatap Suke. Banyak orang samar-samar merasakan aura yang mirip dengan aura Suke dari Purple Sky Edge Metal. Itu berarti Purple Sky Edge Metal sudah lama bersama Suke. Kalau tidak mungkin meninggalkan auranya sendiri di Purple Sky Edge Metal. Tidak mungkin, apakah Penatua Su benar-benar membawanya ke sini? Seseorang bertanya dengan heran. Namun, sebagian besar orang di daerah ini tetap diam. Beberapa dari mereka bahkan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Mereka semua menatap Purple Sky Edge Metal dengan penuh semangat. Jelas bahwa mereka tidak mau menyerah. Mereka mencari peluang atau alasan untuk merampoknya. Logam zaman langit ungu sangat berharga sehingga mereka rela menyinggung Raja Surgawi. Selain itu, mereka pikir itu sepadan. Pemimpin fraksi, ayah pemimpin fraksi, maafkan aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Api ilahi menjadi gila. Pada saat ini, Mo Junchen berteriak pada Suke. Dia hampir mencapai batasnya. Meskipun dia sangat percaya diri sebelumnya, itu hanya karena api ilahi tidak mengamuk. Sekarang, api ilahi tampaknya telah diprovokasi, dan tiba-tiba menjadi sangat ganas. Ia bahkan kehilangan kendali atas suhunya, memengaruhi kendali Mo Junchen. Pelindung Mo, kamu tidak perlu bertahan lebih lama lagi. Sudah sangat mengesankan bahwa kamu telah menyempurnakannya sampai sejauh ini. Jawab Suke. Adapun Purple Sky Edge Metal yang dia lihat sejauh ini, telah disempurnakan dengan sempurna. Meskipun masih banyak ruang untuk perbaikan, itu juga membuktikan bahwa Purple Sky Edge Metal memiliki potensi besar dan sangat berharga. Bahkan jika sekarang gagal, masih ada cara untuk memperbaikinya di masa depan. Ayah pemimpin geng, bukannya aku tidak ingin berhenti, tapi aku tidak bisa. Api ilahi semakin membara. Jika aku berhenti dengan paksa, logam zaman langit ungu akan dilahap oleh api ilahi. Mo Junchen berkata tanpa daya. Dia telah mencoba yang terbaik. Dia tidak menyangka api ilahi akan mengamuk tiba-tiba. Meskipun dia adalah pemurni Raja kelas 1, dia masih tidak siap. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya ketika harus menyempurnakan senjata. Tidak mudah bagi Mo Junchen untuk mengendalikan logam zaman langit ungu dan mencegahnya dihancurkan oleh api ilahi. Namun, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia meminta bantuan Suke. Suke mengangguk dan bertanya, pelindung Mo, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak, saya ingin meminta pendapat Anda. Saya ingin Anda menemukan artefak dan menjadikan Purple Sky Edge Metal sebagai anak perusahaannya untuk sementara. Kemudian, itu akan menjadi artefak surgawi tingkat menengah. Anda dapat menyempurnakannya nanti, atau Anda dapat minta pemurni raja dari pemurni rendah lainnya untuk membantu Anda menghentikan pemurnian secara paksa. Kemudian, Anda dapat mengawetkan logam zaman langit ungu dalam bentuk logam cair. Kemudian, Anda dapat memperbaikinya di masa mendatang. Kata Mo Junchen. Suke memandangi orang-orang lain di area ini. Danau Giok dari alam surgawi Tianxiang, Gunung Disou dari alam surgawi Tianliang, Pagoda Bayangan Gelap dari alam surgawi Qixia, dan Istana Zhou dari alam surgawi Tiantong. Apakah ada pemurni raja dari pemurni rendah di antara orang-orang dari 4 sekte ini? Suke menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu bertanya lagi. Ungkapan orang-orang di daerah ini telah memberitahunya jawabannya. Mereka datang ke sini untuk mencari peruntungan dan peluang. Mustahil bagi mereka untuk membawa raja pemurni dari pemurni rendah bersama mereka. Elder Su, mungkin kita bisa menyelamatkan sebagian dari Purple Sky Edge Metal bersama-sama. Kata Bai Keiling saat ini. Ini urusan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh ikut campur. Suke melambaikan tangannya. Apakah kamu bercanda? Saya memiliki begitu banyak logam zaman langit ungu. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa Anda hanya dapat menyimpan sebagian saja? Kalau begitu, aku akan menderita kerugian besar dalam perjalanan ini, bukan? Ini, Bai Keiling merasa malu dengan kata-kata Suke. Sebagai perawan suci dari Danau Giok, dia disebut anak-anak. Ini memalukan baginya. Suke berkata dengan tenang sambil meliriknya, menantu perempuan, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Purple Sky Edge Metal adalah salah satu warisanku untuk Suke. Itu juga bisa digunakan sebagai hadiah pertunangan di masa depan. Jadi, kita tidak bisa menyia-nyiakannya.
Mendengar itu, Bai Keiling menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Masuk akal baginya untuk dipanggil anak-anak oleh ayah mertuanya. Namun, sepertinya situasinya menjadi sangat memalukan. Pria tua ini memberi isyarat kepadanya bahwa Purple Sky Edge Metal dapat digunakan sebagai hadiah pertunangan. Rupanya, dia mencoba membujuknya untuk menikahi Suke. Orang-orang lain di daerah ini juga merasa ada yang tidak beres. Ekspresi mereka menjadi aneh. Apakah lelaki tua ini benar-benar ingin menyimpan Purple Sky Edge Metal untuk dirinya sendiri? Guardian Mo, ayo pilih opsi pertama. Kita akan menggunakan Purple Sky Edge Metal sebagai bahan tambahan untuk saat ini. Mari gabungkan mereka bersama. Pada saat yang sama, Suke juga membuat keputusan. Karena tidak ada King Refiner of the Inferior Artifact di sini, dia harus puas dengan opsi kedua, yaitu mendapatkan artefak surgawi tingkat menengah terlebih dahulu. Terlebih lagi, jika dia menggunakan Purple Sky Edge Metal sebagai bahan tambahan, dia tidak akan menderita kerugian apapun. Di masa depan, dia bisa menyempurnakan Purple Sky Edge Metal tanpa kehilangan apapun. Oke, apa yang harus kita gunakan sebagai senjata utama? Mo Junchen segera bertanya. Suke mengeluarkan pedang tajam, yang merupakan artefak surgawi tingkat rendah. Dengan bantuan Jianling, itu sering disalahartikan sebagai artefak surgawi tingkat menengah. Namun, itu sebenarnya tidak sekuat artefak surgawi tingkat menengah yang sebenarnya. Jika dia bisa menggabungkan logam zaman langit ungu dengannya, pedang ini pasti akan ditingkatkan menjadi artefak surgawi tingkat menengah. Saat itu, Jianling akan lebih kuat. Namun, ketika Suke mengeluarkan pedang tajamnya, dia tiba-tiba berhenti. Tampaknya tidak ada gunanya menggabungkan logam zaman langit ungu yang berharga dengan pedang artefak surgawi yang lebih rendah. Meskipun dia bisa mengekstrak Purple Sky Edge Metal dari pedang di masa depan, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Mungkin butuh puluhan atau ratusan tahun. Saat itu, pedang tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Pemimpin fraksi, ayahnya, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Pada saat ini, Mo Junchen berteriak sambil melihat pedang tajam di tangan Suke. Dia mengerti kekhawatiran Suke. Dia juga tahu itu sia-sia untuk menggabungkan logam zaman langit ungu dengan bila artefak surgawi tingkat rendah. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Penatua Su, apakah Anda ingin saya meminjamkan ini kepada Anda? Kata Bai Keiling tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan roda emas, yang merupakan artefak surgawi tingkat menengah. Suke terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menantuku tersayang, itu tidak perlu. Dia telah mengambil keputusan. Tidak peduli jenis artefak surgawi apa yang dia gunakan untuk menggabungkan logam zaman langit ungu, itu akan menjadi kerugian. Namun, dia membawa item, yang bukan artefak sihir atau artefak surgawi. Itu adalah alat yang cukup nyaman untuk digunakan. Jika dia menggunakannya sebagai senjata utama dan menggabungkan Purple Sky Edge Metal dengannya, itu akan menjadi sukses besar. Mungkin itu akan lebih berguna daripada memurnikan logam zaman langit ungu menjadi artefak surgawi. Suara mendesing. Segera, Suke melambaikan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam besar dari selangkangannya. Itu adalah alat yang dia peroleh dari tas hadiah sistem. Itu adalah tongkat hitam yang bisa melumpuhkan orang dengan memukul kepala mereka, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Tongkat ini tidak terlalu kuat. Namun, itu bisa membuat orang pingsan. Jika dia menggabungkannya dengan logam zaman langit ungu, itu akan hampir sama dengan menyempurnakan artefak surgawi dengan logam zaman langit ungu. Selain itu bisa mengejutkan orang. Memikirkan hal ini, Suke tidak bisa menahan senyum. Dia memandang Bai Keiling dan berkata, heh. Bai Keiling dikejutkan oleh senyum Suke. Dia juga sedikit bingung. Seorang lelaki tua mengeluarkan tongkat hitam dan berkata, heh. Apa maksudnya?